Selamat malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami akan merangkum film Space Sweeper. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai film Space Sweeper. Film berawal di gurun pada tahun 2092, terlihat redupnya matahari dan tanah asam yang membuat tumbuhan menjadi lenyap. Karena keadaan seperti ini maka bumi sangat sulit bertahan. Perusahaan badan UTS membuat rumah orbit luar angkasa agar manusia bisa hidup dengan nyaman. Namun hanya orang-orang terpilihlah yang dapat naik ke atas. Sin berpindah ke Tahoe yang sedang mencari seorang anak. Terdapat distrik permukaan UTS yang bentuk dan isinya hampir sama dengan bumi. Tempat itu ditinggali oleh mereka yang berkewarganegaraan UTS. Jadi bagi non-warga mereka akan tinggal di orbit lain di luar distrik penampungan UTS. Ini James, pendiri UTS, berusia 152 tahun namun masih nampak sangat muda dari usianya dan ia merupakan orang terkaya di dunia. Dialah pelopor untuk membentuk rumah luar angkasa. Ia berencana menjadikan planet Mars sebagai tempat tinggal yang baru. Sin berpindah ke luar angkasa dekat orbit di mana ada beberapa orang yang bekerja sebagai pembersih luar angkasa. Namun Taeho dan krunya datang mengacau. Taeho DKK ini selalu mengambil sampah-sampah luar angkasa untuk mereka jual. Mereka ini merupakan kelompok yang lincah dan sangat berpengalaman. Terlihat mereka berhasil merebut barang yang sudah diambil oleh kolektor sampah sebelumnya. Saat mereka memperbaiki kapal tiba-tiba ada sosok anak yang bersembunyi dari dalam kantong udara. Saat melihat berita anak ini adalah robot buronan yang bernama Dorothy, dan di dalamnya ada bom yang berkekuatan sangat besar. Anak ini dicuri dari UTS oleh kelompok teroris yang bernama Rubah Hitam, namun pada saat penculikan beberapa orang dari kelompok Rubah Hitam berhasil ditangkap, tapi anak itu berhasil lolos. Taeho menemukan ponsel dan nomor telepon di tas anak tadi dan mereka pun merencanakan untuk meminta imbalan $2 juta kepada orang yang dihubunginya ini. Yang dihubungi adalah salah satu teroris Rubah Hitam dan Taeho rencananya menjual anak itu kepadanya. Dan mereka janjian bertemu di distrik bisnis 32 klub hantu. Dan di sini ternyata percakapan mereka berhasil dibajak oleh orang-orang UTS, namun tampaknya sudah ada pasukan UTS yang siap menyergap mereka. Di saat mereka sudah mendapatkan uangnya tiba-tiba anak itu menghilang. Anak ini pun terlihat sedang berjalan di tengah-tengah klub. Orang-orang yang melihatnya langsung panik ketika diberitahu kalau orang itu adalah bom. Pasukan UTS pun mulai menembak di sini. Taeho dan lainnya hampir tertembak namun terlihat anak ini melindungi mereka. Kapten yang pun kaget menyaksikan itu. Di saat mereka berhasil lolos, mereka sangat kesal karena rencana mereka telah gagal namun anak itu masih ada di tangan mereka. Nama anak ini adalah Codename, dia suka menggambar layaknya manusia. Codename meminta gunting untuk memetik tomat dan mereka pun menjual tomat itu di distrik penampungan non-warga dan laku keras karena tomat sangat langka dan bahkan mereka baru mencobanya. Usai itu Bub sedang mendandani Codename dan bercerita tentang Tiger Park yang dulu katanya adalah bos bandar narkoba. Lalu Codename bertanya sambil memanggil Bub dengan inisial kakak perempuan. Bub yang mendengar itu pun terlihat senang. Bub ingin mencangkok kulit namun ia tidak punya uang untuk itu. Komandan pasukan bertugas menyiapkan kapal ilegal yang masuk termasuk membunuh orang-orangnya. Namun pada saat itu Taeho pertama kalinya melihat anak bayi. Ia merawatnya dan menjadi ayah. Anak ini dinamakan Suni namun Suni mempunyai masalah pada telinganya akibat ulah Taeho dulu dan selama merawatnya Taeho pun dipecat sebagai komandan dan dari situ hidupnya berubah drastis. Sampai suatu insiden terjadi, ketika Taeho lengah dan Suni pun berjalan-jalan, tiba-tiba ada meteor menimpa tempat itu dan Suni pun menjadi korban. Taeho pun mencoba meminta bantuan untuk mencarinya namun karena kewarganegaraannya telah dicabut ia harus membayar lebih dan pada saat itu ia tidak punya uang. Itulah mengapa ia masih mencari Suni sampai sekarang. Sin kembali lagi di mana mereka tiba-tiba kembali mendapatkan telepon dari kelompok Rubah Hitam untuk bernegosiasi dan menyepakati untuk bertemu di blok 27. Di sisi lain Kapten yang sedang mencari tahu mengenai Codename yang sebenarnya. Namun di tempat Codename ia sedang diikuti seseorang Park yang mulai curiga pun mengeceknya dan tidak ada. Akhirnya mereka semua mencari Codename. Di sini Park yang sudah sangat sayang dengan Codename bisa merasakan keberadaannya dan betul saja ia melihat Codename dicuri.
Dan dari belakang Taeho tiba-tiba muncul mengambil codename, namun ternyata mereka tidak sendirian, tapi itu semua tidak ada apa-apanya di depan Park. Ternyata mereka semua adalah kenalan atau rekan Taeho itu sendiri. Di sini Kapten Yang dengan kepintarannya langsung mengetahui siapa mereka sebenarnya, ya mereka semua adalah rubah hitam itu sendiri. Jadi Kapten Yang sudah tahu kalau codename itu bukan robot dan meminta mereka menjelaskannya. Dijelaskan jika rubah hitam adalah organisasi lingkungan yang menentang rencana James untuk menghijaukan Mars, padahal mereka bisa menghijaukan bumi. Diketahui sebelumnya kalau James memang tidak mau jika bumi itu kembali sehat dan memilih untuk menghidupkan Mars. Lanjut cerita, jadi sewaktu codename atau Dorothy lahir, ia mempunyai penyakit langka yang sangat susah disembuhkan. Dan sebagai usaha terakhir, ayahnya menyuntikkan robot nano ke dalam dirinya dan seperti yang kalian lihat codename menjadi sehat, bahkan robot nano di dalamnya bisa memerintah robotan lain serta menghidupkan tumbuhan mati. Nah, di sini James menggunakan codename untuk menghidupkan tumbuhan di Mars. Setelah tumbuhan sudah cukup di Mars, ia berencana melenyapkan codename agar tumbuhan tidak bisa lagi tumbuh di bumi. Namun codename tidak bisa dibunuh begitu saja karena ia dilindungi oleh robot nano, jadi yang bisa membunuh robot dan adalah suhu yang tinggi yang terletak di pabrik. Setelah codename meledak di pabrik, pabrik itu akan jatuh ke bumi dan meledak serta menyebabkan tsunami di bumi yang akan memakan 3 miliar jiwa. Dan di saat mereka bercerita, tiba-tiba pasukan UTS datang, mereka semua berhasil lolos kecuali Taeho dan codename. Di saat sudah mau selamat, tiba-tiba ada pasukan seperti pasukan pengintai dari On Titans yang menangkap kaki Taeho. Codename pun jatuh, namun untungnya Park bisa menjadi Tarzan dan menyelamatkannya. Saat sudah berhasil lolos, mereka masih dikejar dengan kapal pasukan UTS sampai pada akhirnya mereka tidak dikejar lagi. Namun sayangnya mereka memasuki puing luar angkasa di mana di situ banyak robot nano yang selalu memakan kapal-kapal yang ada. Pas mereka masuk di daerah sana pun kapal mereka langsung digerogoti oleh robot nano dan tidak bisa apa-apa karena kendali sudah tidak bisa digunakan. Codename pun bangkit dan mengendalikan robot nano yang memakan kapalnya. Perlahan-lahan robot-robot itu pergi dan kapal mereka akhirnya berhasil lolos dari daerah itu. Selanjutnya terlihat mereka sudah menjadi buronan dan James pun mencari tahu seluk-beluk kru Victory. Yang pertama, Kapten Yang yang mempunyai nama lengkap Yang Hyun Suk merupakan sosok yang dilatih menjadi insinyur. Karena jeniusnya itu, ia berhasil mengembangkan alat penembak laser dan juga ranjau EMP. Dulu ia masuk ke dalam komunitas anti-UTS yang ingin membunuh James. Kedua ada Park Kyun Soo, merupakan ketua bandar narkoba besar dan kabur dari bumi agar tidak ditangkap. Namun ia langsung akan dihukum mati jika tertangkap di bumi. Dan yang terakhir Taeho, mantan komandan pertama yang direkrut langsung oleh James karena bakatnya itu. Nah, di sisi lain mereka semua lagi santai sejenak. Di sini mereka terlihat sangat memanjakan codename karena sudah mulai sayang kepadanya, bahkan mereka berebut untuk memandikannya. Setelah itu tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari rubah hitam yang tadi diajak kerjasama, dan di sana juga sudah Dr. Kang, ayah dari codename. Mereka pun akhirnya menuju ke sana. Di sini Dr. Kang sudah bertemu dengan codename. Betapa mengharukannya sebenarnya karena selama ini ayahnya sangat ingin bertemu dengan anaknya ini. Namun Kapten Yang menyadari sesuatu yang aneh dan benar saja. Ternyata tempat itu sudah dipasangi ranjau oleh pasukan UTS. Rajut tersebut membuat kapal Victory ini tidak bisa bergerak dan tiba-tiba pasukan UTS datang yang diperintahkan untuk menangkap codename dan membunuh semua kecuali kru Victory. Rubah hitam pun semuanya tewas termasuk Dr. Kang, ayah codename. Di sini James tiba-tiba datang. Ia berbicara kepada Kapten Yang katanya dulu sangat ingin membunuh James. Lalu dengan Taeho ia mencoba merusak mental dan merasuki Taeho dengan menawarinya uang lebih banyak, dan setelah itu James pun pergi. Di sini James mengumumkan kepada semua penduduk UTS jika mereka akan memulai kehidupan baru di Mars. Terlihat penduduk kebingungan karena bentuk Mars sekarang sudah sama seperti bumi. Nah, di sisi lain Taeho malah menghitung uang-uang itu dan membaginya, namun Tiger Park dan Kapten Yang tidak mau. Mereka berdua memilih untuk menyelamatkan codename. Taeho pergi sendiri ke tempat pencarian orang hilang dan membawa uang itu. Namun terlihat di sini ia sangat ingin menyelamatkan codename dan terlihat juga ia menangis karena melihat kenangannya bersama Sunny. Tampaknya ia melepaskan kenangannya itu dan memilih menyelamatkan codename, dan betul saja ia kembali ke kapal dan memilih membantu mereka. Kapten Yang pun terlihat bersiap dengan senjata laser hasil pengembangannya itu.
Setelah berangkat mereka langsung dikejar oleh pasukan UTS Kapten yang pun menembaki mereka satu persatu, namun karena terlalu banyak Bub pun ikut turut andil. Kalian bisa lihat bagaimana Bub sangat lihai, namun sayangnya kapal-kapal itu berjumlah banyak dan mereka pun menyerang Taeho dengan rudal. Taeho sebagai juru mudi kapal mempunyai ide untuk menghancurkan rudal tersebut di atmosfer bumi dan ia pun berhasil. Usai itu mereka semua telah tiba di pabrik tempat Kotnim diculik, namun mereka mendapatkan masalah karena walaupun Kotnim berhasil diselamatkan, bom akan tetap meledak di pabrik itu. Dan itu akan membuat robot nano mati sehingga Kotnim pun sakit. Satu-satunya cara hanyalah membawa Kotnim jauh dari bom itu. Usai sepakat mereka dihadang oleh komandan pertama yang sangat kuat dan Tiger Park yang melawannya. Sebelum berangkat mereka terhubung dengan rekan-rekannya yang non-warga dan mereka semua sudah tahu kalau bumi dalam bahaya, jadi mereka semua memutuskan untuk membantu kapten yang beserta krunya. Saat mereka berangkat terlihat pesawat pasukan UTS, mereka mengejar salah satu rekannya yang bernama Pierre, namun kapal pasukan UTS yang banyak itu sudah datang dari belakang. Teman-temannya datang membantu kapal Victory. Saat lolos si James ini tiba-tiba datang, ia pun mengejar Taeho dan berhasil meraihnya. Pesawatnya ini ternyata bisa berubah menjadi robot. Bub yang mencoba melawan akhirnya dikalahkan, namun kapten yang berhasil menekan tombol pemulih dan pesawat itu pun melaju sangat cepat sehingga James terhempas. Karena keadaan pesawat sudah rusak dan juga jarak antara Kotnim dan bom sudah jauh, jadi mereka pun pasrah. James yang masih tidak menyerah mencari Kotnim ini akhirnya diperlihatkan isi dari pesawat itu. Ternyata Taeho tidak membawa Kotnim melainkan bomnya. Diketahui jika sewaktu mereka pergi bom itu diambil dan Kotnim diberikan kepada Pierre. Dan hal yang mereka lakukan ini adalah misi bunuh diri demi menyelamatkan Kotnim. Akhirnya James pun dibuat stres karena dia masuk jebakan dan bom itu pun meledak. Namun lagi-lagi Kotnim tidak membiarkan itu terjadi, ia memerintah robot nano melindungi mereka dan mereka pun selamat. Dan perusahaan UTS meminta maaf kepada publik dan berjanji untuk merawat bumi bukannya Mars. Taeho SKK serta pembersih luar angkasa lainnya mendapatkan kompensasi dari perusahaan UTS, dan di sini kita diperlihatkan Bub akhirnya berhasil mencangkok kulit dan terlihat seperti human pada umumnya. Dengan bantuan Kotnim akhirnya Taeho dapat mencari jejak Sunny terakhir melalui robot nano. Di sini Taeho melihat wujud terakhir Sunny dan dibawa ke ruangan putih, dan di sana cuma ada Sunny dan Taeho, dan sepertinya Taeho mengucapkan kata akhir yang berarti Sunny telah tiada. Film pun berakhir dengan mereka yang hidup bahagia bersama di bumi yang sudah mulai terawat kembali.